Ya, persilahkan. Jadi baik, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, tim lawan yang saya kasihi, serta hadirin yang kami muliakan, eh, berdiri pada posisi saya saat ini sebagai tim pro, yang mana saya setuju dengan mosi yang menyatakan bahwa sebagai negara demokrasi, Dewan ini percaya bahwa seharusnya negara tidak membatasi kebebasan berbicara. Dewan juri yang kami hormati, kebebasan berbicara atau freedom of speech adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya pembatasan. Artinya di sini ada tanda kutipnya, dalam hal ini tidak termasuk hal-hal yang menyebarkan berupa atau berupa ujaran kebencian. Pada perdebatan kali ini muncul suatu pertanyaan dalam diri saya bahwa apakah tujuan negara membatasi kebebasan berbicara bagi seseorang sedangkan itu merupakan hak asasi seseorang. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Dalam hal ini dalam hal hak berbicara. Ini telah diatur dalam konstitusi negara kita dalam pasal 28 dan pasal 28E UUD 1945. Perlu kita ketahui juga, dalam pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara kita, tujuan negara itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kembali saya mempertegas bahwa saya setuju jika Dewan ini tidak membatasi kebebasan berbicara seseorang. Melalui dengan pemerintah tidak membatasi kebebasan berbicara seseorang dengan memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berbicara, itu merupakan suatu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mencapai tujuan negara dalam hal ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan negara memberikan kebebasan berbicara kepada seseorang, ini akan melahirkan suatu individu-individu yang berkualitas dalam negara tersebut. Berkualitas yang saya maksud, yang pertama itu adalah menjadi diri sendiri. Jika seseorang tidak dibatasi kebebasan berbicaranya, jika seseorang diberikan kebebasan untuk berbicara, ini akan menjadikan seseorang menjadi diri sendiri. Artinya, sebagai contohnya, ketika seseorang diberikan kebebasan berbicara, contohnya siswa atau mahasiswa, ketika diberikan kebebasan berbicara, ia akan mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya serta apa yang menjadi kemampuan dalam dirinya tanpa harus mengikuti orang lain. Ia akan menjadi diri sendiri. Kemudian yang berikut, bebas berekspresi sesuai dengan pengetahuan dan wawasan masing-masing. Artinya, ketika seseorang diberikan kebebasan dalam hal berbicara, tidak dibatasi ini haknya untuk berbicara, maka seseorang akan berekspresi, akan memperlihatkan, akan menunjukkan kemampuan yang ada dalam dirinya berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. Sebagai contoh lagi, ketika seorang guru mengajukan pertanyaan kepada seorang siswa, ketika ini mahasiswa atau siswa tersebut diberikan kebebasan untuk berbicara, artinya di sini secara otomatis kebebasan tersebut akan dipakai oleh siswa untuk menyampaikan apa yang menjadi argumennya atau pendapatnya mengenai pertanyaan yang diberikan tersebut. Artinya di sini siswa mempunyai kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan pengetahuan dan wawasan yang ia miliki. Kemudian yang berikut, memperoleh informasi. Dengan seseorang diberikan kebebasan untuk berbicara, tidak dibatasi kebebasannya, maka secara otomatis akan menimbulkan suatu pengetahuan atau rasa ingin tahu seseorang terhadap sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya dan diri orang lain. Dengan kebebasan tersebut akan memiliki rasa ingin tahu seseorang untuk menanyakan atau mencari informasi-informasi yang memang itu berguna bagi dirinya dan orang lain. Ini akan berguna untuk memperoleh suatu informasi. Kemudian yang berikut, dengan seseorang tidak dibatasi kebebasan berbicaranya, ini akan menjadikan memberikan kepekaan
masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada. Contohnya dalam suatu masyarakat, ketika seseorang diberikan kebebasan berbicara, jika terjadi suatu konflik atau permasalahan yang terjadi, maka dengan kebebasan yang dimiliki tersebut, karena hak yang dimiliki tersebut, maka ia akan peka terhadap permasalahan tersebut. Dia akan mengambil suatu keputusan atau berani memberikan suatu argumen bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut dengan baik. Kemudian yang terakhir itu adalah uh, dengan kebebasan berbicara yang diberikan, ini akan menghasilkan suatu individu yang berpikir kritis. Ketika seseorang diberikan kebebasan berbicara, menuangkan segala apa yang ada dalam dirinya dengan menyampaikan hal-hal yang ada dalam dirinya, ini akan secara otomatis mengasah serta membiasakan diri seseorang untuk lebih kritis dalam menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah ini hal yang ditempuh agar kebebasan berbicara tersebut tidak melanggar apa yang menjadi suatu hukum yang berlaku, yaitu dengan menggunakan kebebasan berbicara tersebut dengan baik, dengan tidak menyebarkan hal-hal yang berbau ujaran-ujaran kebencian. Dewan juri yang terhormat, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mantap. Jadi waktu yang dihabiskan itu 6 menit 22 detik. Sabar ya, catat dulu. Oke, baik. Ya, Kak. Ya, selamat sore Dewan Juri yang saya hormati dan rekan berpikir dari tim pemerintah yang saya banggakan. Mengawali argumentasi saya pada sore hari ini, maka dari mosi tersebut dapat saya katakan kami dari tim oposisi menentang dengan mosi yang telah diberikan, yakni sebagai negara demokrasi, Dewan ini percaya bahwa seharusnya negara tidak membatasi kebebasan berbicara. Jadi sesuai apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, bahwa negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara, akan tetapi dibatasi oleh undang-undang tersebut. Maka kami dari tim oposisi akan terlebih dahulu menyanggah dari apa yang telah disampaikan dari tim pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, tadi telah ditanyakan ada satu kalimat pertanyaan, mengapa sih negara membatasi kebebasan berbicara setiap warga negara. Kita ketahui bersama bahwa negara ini memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini, kami dari tim oposisi merasa bahwa tindakan pemerintah dalam membatasi kebebasan-kebebasan yang dilakukan oleh warga negaranya adalah dalam tujuan melindungi hak dari warga negara lain. Kita tahu bersama bahwa bagaimana dengan status yang terjadi sekarang, di mana ujaran-ujaran kebencian, hoaks, dan juga pendapat-pendapat dari lawan-lawan politik atau lawan-lawan yang menentang pemerintah saat ini, itu sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Di mana tindakan-tindakan separatisme dan lain hal sebagainya itu tak jarang disebabkan akibat adanya suatu kebebasan-kebebasan yang tidak dibatasi. Jadi ada misalkan sebagai contoh adanya tokoh-tokoh yang menyebarkan paham-paham radikal, paham-paham yang seharusnya tidak dengan serta-merta itu boleh tersebar di kalangan-kalangan masyarakat kita yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan. Nah, dalam hal inilah kami memandang bahwa kebebasan-kebebasan yang dibatasi oleh pemerintah itu baik adanya dalam rangka menjaga keutuhan negara kita tercinta ini. Jadi Dewan Juri yang terhormat, poin mengapa kami dari tim oposisi tidak sepakat dengan mosi yang diberikan, bahwa seharusnya dengan keadaan sekarang kita sebagai tim atau kita dalam posisi yang sangat tidak stabil baik dalam politik kita, itu harus menjaga sekali bagaimana tutur kata atau ucapan-ucapan serta aliran-aliran yang harus berkembang di negara kita. Tujuan dari membatasi inilah mengapa pada akhirnya masyarakat kita dapat dikatakan mereka tuh harus memiliki satu pokok pemahaman yang sama. Nah, inilah dalam pandangan kami dari tim oposisi, negara di sini bertujuan agar masyarakat tidak melenceng jauh dari ajaran-ajaran atau hal-hal yang menjadi ciri khas dari negara kita. Kita ambil contoh bagaimana suatu
paham, misalkan paham garis keras itu menyebar dengan cepat akibat kebebasan-kebebasan ini. Itulah yang mengapa membuat kami dari tim oposisi merasa bahwa di sini ada tanggung jawab atau kehadiran pemerintah membatasi hal-hal tersebut. Selanjutnya ialah Dewan Juri yang terhormat, kita melihat dari iklim masyarakat kita yang masih jauh literasinya dibandingkan negara-negara demokrasi lainnya. Di sini kami dapat mengatakan bahwa bangsa kita, masyarakat kita itu melakukan hal-hal yang menurut kami bahwa dari tim oposisi itu merupakan budaya-budaya yang seharusnya tidak dijalankan. Jadi kita ini dapat dikatakan masyarakatnya masih buta konsepsional, yakni membaca satu permasalahan, membaca satu teks itu hanya dari luarnya. Misalkan membaca satu permasalahan hanya dari kutipan Twitter yang disampaikan oleh tokoh-tokoh atau figur-figur yang mereka percayai mampu membawa mereka ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal itulah Dewan Juri yang terhormat. Kami di sini dalam tim oposisi memandang bahwa kehadiran dari pembatasan-pembatasan dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya adalah agar menjaga kestabilan dan juga agar membuat masyarakat kita yang masih belum terliterasi dengan baik ini tidak serta-merta menimbulkan api-api atau permasalahan baru di tengah masyarakat kita. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat juga bagaimana adanya kewajiban asasi manusia, yakni kita sebagai masyarakat, sebagai pemerintah di sini, mereka harus berupaya agar mendistribusikan keadilan, mendistribusikan hak itu secara merata. Karena itulah kami dari tim pemerintah, tim oposisi memandang bahwa upaya-upaya negara ini adalah dalam tujuan tidak membuat demokrasi atau demokrasi yang tak terbatas, demokrasi yang liar, demokrasi yang disalahgunakan itu terlaksana di negara kita. Karena negara kita ini masih dalam masa-masa penyesuaian, dalam masa-masa pengujian, di mana demokrasi yang kita jalankan ini harus sesuai dengan koridor-koridor, batasan-batasan norma yang seharusnya dilakukan oleh negara, oleh masyarakat kita dengan baik. Karena itulah bahwa kami sangat menentang mosi yang telah diberikan dengan tidak boleh membatasi, karena sudah seharusnya negara hadir dalam upaya mendistribusikan keadilan-keadilan tersebut dan mendistribusikan hak antara manusia yang satu atau masyarakat yang satu, individu yang satu dan individu yang lain. Dengan demikian maka kembali lagi di sini saya sebagai tim oposisi menentang mosi yang diberikan karena negara kita ini berupaya mewujudkan keutuhan NKRI, mencegah chaos atau permasalahan yang ada di masyarakat dan juga agar kultur-kultur kita mencegah terjadinya ketidakstabilan di masalah politik, sehingga dengan demikian maka saya dari tim oposisi menegaskan kami tidak sepakat dengan mosi yang telah diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Ada tidak catat waktu tadi? Tidak kakak. Saya lupa pakai timer karena saya mau fokus. Dengar kakak punya penyampaian. Saya kayak pingin ikut begitu dah.